Nih, gara-gara kejepit nih, jadi buahnya kecil. Buah kejepit. Kok bisa ya? Tandan buah sawitnya kecil, padahal pohon-pohon sawitnya tumbuh normal. Nah, secara spontan, pasti kita, saya maupun kalian, akan memvonis gara-gara terjepit pelepah. Iya kan? Ini adalah tudingan umum dari sisi pandang letak dan kejadian. Memang betul adanya, kenyataannya, dari sekian tandan buah yang kecil atau tidak normal, sering didapati pada posisi terjepit pelepah. Ya. Memang sih, pelepah yang menjepit buah, bahkan buah sawit itu sendiri, sangat membutuhkan pelepah untuk menyangga pembesaran tandanannya. Jadi, seolah-olah pelepahlah yang salah. Awas. Padahal, sudahkah kalian memeriksa pH tanah pada tanaman sawit? Sudahkah kalian mengaplikasikan pupuk secara seimbang? Dan Kayak sawit buah pasir. sudahkah kalian melakukan perawatan pruning pada sawit dalam skala yang tepat? Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengapa pelepah menjepit tandan buah sawit sehingga buahnya kecil. Alasan pelepah menjepit buah sawit dan membuat tandan menjadi kecil ini karena kekurangan nitrogen pada tanaman. Sebab nitrogen berperan dalam pembesaran sel pada pangkal pelepahnya. Tanpa nitrogen yang cukup, pangkal pelepah tidak tumbuh maksimal, tidak renyah. Sehingga pelepah tetap tegak dan menjepit buah di ketiaknya. Dampak pertumbuhan tandan terhambat secara fisik menjadikannya kerdil atau kempet karena ruang yang sempit. Ajar aku. Oleh karenanya, perlunya pemupukan secara seimbang, yaitu NPK, magnesium, urea atau ZA untuk mencegah pelepah kaku dan mengering. Ini biasa terjadi pada lahan gambut atau pasir. Ketersediaan air yang buruk membuat pelepah cepat mengering dan mengkerut, sehingga mencengkeram tandan buah lebih erat. Pastikan kebutuhan unsur hara mikro terpenuhi untuk mendukung perkembangan tanaman yang optimal, dan buahnya tidak akan kempet lagi. Nah, tentang buah kecil karena terjepit, kesalahan dalam manajemen pelepah juga berpengaruh, yaitu tata dan cara pempruningan. Overpruning atau memangkas pelepah terlalu banyak melebihi standar 40-56 pelepah tergantung umur, justru mengganggu distribusi nutrisi ke buah. Dan sebaliknya, underpruning, yaitu pelepah tua yang tidak dipangkas, terutama yang menyangga buah matang, dapat menghalangi penyerbukan dan perkembangan tandan baru di atasnya. Solusi melakukan penunasan dengan melepaskan jepitan pelepah pada calon buah akan memiliki efek baik, sehingga dapat membantu reproduksi pembentukan buah secara normal. Gede. Sirkulasi udara menjadi lancar, menepis masuknya patogen atau hama sawit yang seringkali mengakibatkan pelepah jadi mudah patah. Awas. Akibatnya, ketiak pelepah menjadi sempit, menjepit, bahkan sering menjadi jamur pembusuk yang menghambat kematangan buah. Kemungkinan fatal yang sering terjadi, berondolan akan tersangkut di ketiak pelepah yang menjepit, sulit jatuh saat matang, dan mempersulit proses panen. Wow. Cilik kejepit. Pelepah yang dipangkas atau pruning sebaiknya adalah pelepah tua, kering, atau pelepah yang terserang penyakit. Singkirkan dan susun pelepah secara benar. Misalnya bentuk letter U atau disusun di gawangan mati. Nih, gara-gara kejepit nih, jadi buahnya kecil. Buah kejepit. Tapi bijiannya besar-besar. Oh iya ya, hampir saja kelewatan. Jumlah sisa pelepah ideal pada pohon sawit setelah pruning atau pemangkasan disesuaikan dengan usia tanaman sawit kalian. Oke, ini nanti akan kita bahas pada video saya tentang pruning. Tunggu ya. Wassalam.